Saya uh, menganalisis dari pasal-pasal yang dikenakan kepada saudari Nikita Mirzani. Itu kan pertama itu pasal 27B ayat 2 ya, dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Nah, kita akan mencoba nanti membedah satu persatu ya. Nah, berikutnya juga saudari Nikita Mirzani dikenakan pasal 368 KUHP. Itu ancamannya 9 tahun, kalau yang sebelumnya 6 tahun. Nah, berikutnya yang terakhir itu pasal 3, pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, itu ancaman hukumannya itu 20 tahun. Jadi termasuk bisa dikatakan ancaman hukumannya luar biasa ya kan? Ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, tapi sekarang kita akan mencoba mengkaji atau menganalisis satu persatu mengenai pasal tersebut. Kalau kita bicara pasal 27B ayat 2 ya, Undang-Undang ITE, itu kan ringkasannya isinya itu mengenai bahwa setiap orang dengan sengaja ya dan tanpa hak mendistribusikan ya informasi elektronik dengan ancaman pemerasan. Nah, yang dimaksud di dalam pasal tersebut, ancaman pemerasan itu adalah ancaman yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, yang tujuannya untuk memberikan keuntungan pribadi atau orang lain tapi dengan secara melawan hukum. Nah, itu kalau kita lihat mengenai tentang isi di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, berikutnya kalau di dalam pasal 45 ayat 10 itu adalah bicara tentang hukuman pelaku yang melanggar pasal 27B ayat 2. Jadi mempunyai secara korelatif ya, mempunyai hubungan. Nah, berikutnya kalau kita mengkaji pasal 368. Pasal 368 di sini dipertegas bahwa barang siapa ya dengan maksud ya untuk secara melawan hukum ya, dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Nah, ini perlu kita garis bawahi dulu supaya kita nanti di dalam pasal-pasal yang dikenakan kepada saudari Nikita Mirzani, apakah itu mempunyai nilai relevansinya atau tidak. Nah, yang berikutnya kalau di dalam pasal 3 di dalam Undang-Undang TPPU, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, itu pasal 3 itu sebenarnya cuma hanya menunjukkan mens rea. Untuk menyimpan atau mengaburkan hasil kejahatan. Jadi mens rea ini artinya ada niat jahat dari pelaku untuk menyimpan atau mengaburkan hasil dari kejahatan. Nah, berikutnya di dalam pasal 4 di dalam Undang-Undang TPPU itu adalah menunjukkan unsur-unsur menyimpan atau menyamarkan ya, ada nggak keikutsertaan ya atau orang yang terlibat ya, yang terlibat pihak lain untuk terwujudnya suatu perbuatan. Kalau perbuatan itu kalau di dalam istilah hukum pidana itu namanya aktorius. Nah, jadi setelah saya ringkas dari 3 pasal yang dikenakan kepada saudari Mirzani, kita akan kupas apakah pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10
itu mempunyai sinkronisasi ya dengan pasal 368. Karena pasal 368 tadi saya sebutkan, barang siapa dengan maksud ya, barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum, ya kan, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 368, itu faktor determinannya adalah bahwa pelaku dengan korban itu harus mempunyai interaksi. Artinya bahwa pelaku dengan korban itu sudah terjadi secara komunikatif. Tapi kan kalau kita lihat pengakuan dari saudari Nikita Mirzani, saya belum pernah ketemu. Saya juga tidak kenal. Ya kan? Nah, apakah itu menjadi suatu hal yang rasional pasal tersebut untuk dijadikan untuk pasal kepada saudari Nikita Mirzani? Kalau lebih tepatnya saya pribadi, sebaiknya itu bukan pasal 368 KUHP, tapi pasal 369. Pasal 369 KUHP itu isinya bahwa barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik atau apa tadi saya sebutkan, barang siapa dengan maksud ya, barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum, ya kan, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 368, itu faktor determinannya adalah bahwa pelaku dengan korban itu harus mempunyai interaksi. Artinya bahwa pelaku dengan korban itu sudah terjadi secara komunikatif. Tapi kan kalau kita lihat pengakuan dari saudari Nikita Mirzani, saya belum pernah ketemu. Saya juga tidak kenal. Ya kan? Nah, apakah itu menjadi suatu hal yang rasional pasal tersebut untuk dijadikan untuk pasal kepada saudari Nikita Mirzani? Kalau lebih tepatnya saya pribadi, sebaiknya itu bukan pasal 368 KUHP, tapi pasal 369. Pasal 369 KUHP itu isinya bahwa barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis ataupun akan membuka sesuatu rahasia. Nah, kalau menurut saya pasal 369 KUHP dengan disandingkan dengan pasal 27B ya ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 itu menjadi relevan. Gitu loh. Karena alasan secara fundamental pasal 368 itu sangat rentan dengan adanya pembelaan-pembelaan secara lisan dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengatakan, saya tidak pernah melakukan ancaman. Saya tidak pernah melakukan kekerasan. Dengan dibuktikan, yang menelepon itu siapa? Bagaimana adanya kekerasan atau ancaman kalau memang itu sempat terjadi negosiasi? Nggak ada orang melakukan pemerasan itu negosiasi, nggak ada. Sangat mungkin bisa dikatakan sangat jauh sekali secara logika hukum. Jadi ada banyak hal yang pasal 368 itu menjadi sangat sulit untuk dijadikan sebagai sandaran untuk pasal kepada saudari Nikita. Pasal 369 KUHP itulah yang mempunyai persandingan yang tepat. Gitu loh. Nah, oke. Berikutnya, kalau kita bicara hukum pidana, untuk kita meminta pertanggungjawaban kepada seseorang, ya, untuk orang itu dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, harus ada mens rea dan actorius
itu harus terbukti secara bersamaan. Kalau itu tidak terbukti secara bersamaan, seseorang itu tidak bisa dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jadi kalau menurut saya, bahwa dalam kasus Nikita Mirzani, ini juga menjadi suatu pembelajaran ke depannya. Karena bagaimanapun juga, saya menyesalkan juga kalau kita mengacu dalam kacamata hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, itu jelas kok bagaimana posisi hak konsumen, bagaimana kewajiban dari produsen yang bisa untuk mereview suatu produk, ya, produk itu baik jasa maupun non jasa, itu adalah orang yang di-endorse oleh produsen. Di luar dari itu, sangat rentan akan terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu bisa terjadi pencemaran. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting buat kita sebagai masyarakat untuk kedepannya lebih konstruktif dan lebih rasional. Untuk sementara demikian. Kalau terkait dengan pertanyaan tersebut, ya, ini perkara kan bermula dari media sosial TikTok, ya kan? Kalau saya nggak salah membaca informasi, ya kan, bahwa transaksi itu terjadi itu semata-mata, ya, adalah merupakan suatu endorsement. Cuman persoalannya kan endorsementnya itu katanya tidak diterjemahkan di dalam perikatan yang namanya perjanjian bisnis, ya kan? Sebenarnya itu ranahnya perdata bukan pidana, gitu loh. Saya rasa untuk sementara demikian dulu lah. Kalau menurut saya ini menjadi suatu dialektika hukum yang akan menjadi suatu pelajaran, ya, ke depan, ya kan? Dan ini sangat berguna, ya kan, sebagai pijakan nanti dari apa yang saya terangkan secara ringkas. Saya rasa sih demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.